karena saya berpikir buat apa kita malu, buat apa kita minder, dan saya selalu menekankan pada diri saya, jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru. Saya Wahyun Datus Dwi, saya asalnya dari Jakarta. Kalau orang tua sih campurannya Jawa Betawi. Cuma saya dari kecil tinggal di Jakarta dari lahir. Tanggal lahir saya 30 Agustus 1980. Sekarang juga saya domisili di Depok. Kemudian sehari-hari saya kerja di Kementerian Kesehatan di Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT. Di mana kita intinya tentang izin edar alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Saya sudah dari 2009, jadi sudah 11 tahun di sini di Kementerian Kesehatan. Saat ini saya menduduki jabatan Kepala Seksi Produk Mandiri. Job desk-nya saya mengevaluasi alat kesehatan yang akan beredar di Indonesia. Terutama kalau untuk saya yang alat kesehatan produk dalam negeri. Jadi semua yang sebelum beredar di Indonesia harus mendapatkan izin edar dari kami. Untuk produk dalam negeri saya yang pegang. Tujuannya sebenarnya dari zaman kuliah saya tuh suka nyukur dulu, teman-teman nyukur. Sebenarnya sih udah lama ya pengen belajar cukur ini, cuma baru terrealisasi sekarang karena kan sebenarnya awalnya karena pandemi. Karena pandemi ini kan kalau dulu masalah klasik lah, kita bilang kita nggak punya waktu dan segala macam. Tapi ketika pandemi ini kan kita banyak waktu di rumah dan masih takut untuk pergi ke barber, untuk pergi ke barbershop. Awalnya takut, akhirnya coba cukur sendiri, terus coba cukur anak-anak dan nyukur temen lagi. Oh, ternyata kok masih lumayan katanya. Ya udah, akhirnya didorong temen juga, dibilang udah diseriusin aja Pak gitu. Ya sudah, ini saya seriusin untuk ikut kursus untuk saya cukur belajar di IBS, Indonesia Barber School. Kemudian kenapa saya pilih situ, karena yang pertama iklannya di Facebook lumayan banyak tuh, lumayan masif, di Instagramnya juga. Nah itu akhirnya saya ngeliat kok kayaknya oke nih tempatnya gitu, terus anak muda di situ. Terus saya tertariknya karena di situ diajarkan juga bagaimana kalau kita mau jadi owner gitu kan, kita dikasih ada kelas untuk owner, bagaimana cara membuka bisnis barber. Ya itu yang membuat saya tertarik untuk masuk ke IBS. Jadi tidak hanya sekedar belajar cukur, kita dikasih ilmu bagaimana kalau kita mau jadi owner. Suka dukanya sih kayaknya nggak ada ya. Tantangannya sebenarnya kalau di saya waktu ya. Awalnya kenapa saya pilih di IBS juga karena dekat kantor tuh. Dekat kantor, saya niatnya tadinya pulang kerja mau langsung ke sana gitu kan. Tapi pada akhirnya susah juga karena kerja sampai malam. Kadang-kadang kerja sampai malam, apalagi kondisi seperti ini. Kita di Kementerian Kesehatan juga termasuk bagian yang terlibat langsung dengan COVID gitu kan. Jadinya akhirnya ujung-ujungnya Sabtu Minggu juga deh ininya. Nah itulah tantangannya, kita mencari waktunya bagaimana yang tepat untuk kita belajar. Sukanya ya banyak lah, semuanya suka menurut saya. Tempatnya nyaman, terus trenernya juga kooperatif, dan juga kita dibimbing dari awal dengan detail gitu ya. Teman-temannya juga luar biasa sih menurut saya, supportingnya itu yang luar biasa teman-temannya. Saya 40 tahun kebenaran tahun ini, dan menurut saya sangat-sangat bisa, karena sebenarnya yang penting kita ada keinginan, kita punya niat yang tinggi bahwa kita mau belajar. Saya rasa siapapun bisa, mau umur berapapun nggak ada masalah.
nggak sama sekali, karena saya berpikir buat apa kita malu, buat apa kita minder. Dan saya selalu menekankan pada diri saya, jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru. Karena menurut saya tantangan untuk sesuatu yang baru itu luar biasa. Dan jangan pernah kita merasa rendah diri, kita merasa malu lah, intinya jangan malu untuk memulai. Dan pada hasilnya ya semuanya mensupport, justru tidak ada yang merendahkan profesi ini gitu loh. Dan itu sangat-sangat terjadi. Jadinya saya merasa memang ya kita nggak usah malu, kita nggak usah takut, nggak usah minder untuk melakukan sesuatu hal yang baru selama itu baik, tidak merugikan orang lain, apa salahnya. Dan menurut saya juga kalau pekerjaan ini kan kita nggak pernah tahu, jabatan juga kita tidak pernah tahu kapan akan suatu saat bisa hilang, suatu saat bukan yang abadi. Tapi kalau keahlian, kemampuan, keterampilan itu akan kita bawa terus. Pasti ada. Justru saya tertarik ke IBS ya karena itu tadi ada kelas owner, bagaimana kita membangun bisnis barbershop ini. Memang tujuan saya ke situ. Kalau memang nanti ada rezeki ya kita akan buka barbershop. Ya karena kan menurut saya ya kondisi sekarang gitu kita juga butuh sesuatu yang bisa, intinya tidak mengandalkan gaji saja, tidak mengandalkan dari pekerjaan saja, kita punya usaha yang kita bisa jalanin itu kan. Dan saya rasa bisnis barber ini ya lumayan menjanjikan gitu, jadi saya pengen buka gitu ya. Konsepnya sih sebenarnya pengennya ya ala-ala vintage gitulah gitu, coba ya nggak tahu nanti. Para barberman tuh harus bisa membuat bahwa barbershop ini tuh bukan hanya sekedar tempat cukur gitu ya. Karena kan kadang-kadang saya suka dengar tuh bahwa sebenarnya tukang cukur tuh bisa jadi teman curhat, bisa jadi macam-macam. Nah itu yang bisa kita kembangkan. Dan pastinya rasanya sih sekarang laki-laki juga pengen bergaya gitu. Jadinya rasanya sih menurut saya prospek barbershop ke depan tuh sangat-sangat bagus. Yang sedang belajar di IBS ya semangat, jangan pernah menyerah. Kalau namanya belajar, apalagi yang benar-benar dari nol, itu pasti akan diajarkan sampai bisa, dan yakin bahwa akan bisa untuk melakukan itu. Karena menurut saya itu bisa dipelajari. Mungkin bakat ada, tapi kalau misalkan tidak punya bakat, tapi itu sesuatu hal yang bisa dipelajari menurut saya, tidak hanya mengandalkan bakat gitu.